Recording in progress. Hadir baik secara daring maupun luring, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini baik secara langsung maupun secara daring juga. Terima kasih sudah berkenan hadir. Untuk pagi ini kita akan melaksanakan sinau bareng yang akan membahas mengenai pengisian e-kinerja dan juga memperkenalkan fitur baru yang ada di e-kinerja. Mungkin langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama mengenai fitur baru yang ada di e-kinerja dulu. Kita share screen dulu. Ya, jadi di e-kinerja kami informasikan ada fitur-fitur terbaru. Ada 3 macam fitur baru yang ada di e-kinerja. Yang pertama itu adalah fitur tentang keberatan. Jadi untuk pegawai yang sudah dinilai itu bisa mengajukan keberatan. Misalkan sudah dinilai dengan predikat baik, kemudian merasa kurang puas dan ingin mengajukan menjadi sangat baik, itu bisa melalui fitur pengajuan keberatan. Kemudian ini kami jelaskan dulu untuk intinya, nanti akan lebih mendalam. Yang kedua adalah fitur pembinaan pegawai. Itu ada 3 macam. Itu kita kenal dengan MCC, yaitu monitoring, coaching, dan counseling. Jadi itu adalah fitur yang dilakukan untuk komunikasi dan juga pembinaan antara pegawai dan juga atasan langsung. Nah, itu nanti juga bisa melalui e-kinerja. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian angka kredit. Jadi nanti untuk pengajuan penilaian angka kredit itu yang tadinya dilakukan secara manual bisa dilakukan melalui aplikasi e-kinerja juga. Jadi nanti untuk yang bisa diajukan di e-kinerja itu mulai yang 2022, tapi 2022 kan sudah dilakukan penilaian integrasi. Nah, itu nanti bisa diupload di aplikasi e-kinerja. Dan untuk selanjutnya, untuk pengajuan angka kredit itu bisa dilakukan melalui aplikasi e-kinerja ini dan disetujui oleh atasan langsung. Untuk yang pertama yaitu fitur keberatan. Jadi untuk fitur keberatan, dibesarin. Nah, jadi fitur keberatan ini misalkan ada pegawai yang dinilai baik, kemudian merasa kurang puas karena misalnya sering diberikan tugas tambahan, atau mungkin dapat dispo rapat yang sering, atau yang lainnya. Nah, itu bisa mengajukan fitur keberatan, misalkan ingin dinilai sangat baik. Akan tetapi untuk fitur pengajuan keberatan ini baru bisa muncul ketika sudah dilakukan penilaian. Nah, itu nanti pegawai yang mengajukan keberatan itu harus mencantumkan alasan kenapa ingin dinilai sangat baik, kemudian juga nanti mengajukan juga nilai yang ingin diklaim itu apa. Misalkan tadi dinilai baik, yang diinginkan nilainya adalah sangat baik gitu. Nah, untuk di fitur keberatan ini bisa diajukan oleh pegawai itu maksimal 14 hari kerja setelah adanya penilaian. Jadi setelah muncul predikat kerjanya itu nanti baru bisa mengajukan, dan itu maksimal 14 hari kerja. Atasan juga harus menyetujui maksimal 7 hari kerja. Jadi nanti atasan juga menuliskan
Di situ alasan apa, kenapa disetujui, kenapa ditolak. Jadi harus ada actionnya. Apakah disetujui atau ditolak. Nah itu nanti alasannya apa, disetujuinya. Kemudian nanti akan naik lagi satu tingkat atasan di atasnya itu juga menuliskan disetujui atau tidak. Alasan disetujui atau tidaknya kenapa. Kalau misalkan dalam waktu 7 hari kerja itu atasan tidak melakukan action apakah itu disetujui atau ditolak, maka dengan otomatis pegawai yang mengajukan itu bisa mengklaim nilainya atau menjadi sangat baik. Mungkin bisa di-share contohnya yang di tombol kegiatan. Nah, ini contohnya kalau ini masuknya nanti di penilaian, kemudian di pemantauan dan evaluasi. Nah, itu di situ ada kalau ini karena yang 2024 dan belum ada penilaian, itu belum bisa untuk diajukan keberatan. Tapi ini contoh yang nah ini nanti bisa diajukan keberatan. Ini contoh yang 2023, tapi kalau yang 2024 belum bisa untuk diajukan keberatan. Namun sebagai informasi nantinya untuk nilai yang sangat baik, yang cukup maupun kurang itu akan dilakukan evaluasi oleh BKD. Kenapa itu bisa sangat baik, kenapa bisa kurang, kenapa bisa cukup, itu nanti ada evaluasinya dari BKD. Sebetulnya evaluasinya itu dilakukan untuk penilaian tahunan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk penilaian yang sifatnya triwulanan. Dan untuk kedepannya juga nantinya akan ada kategori yang sangat baik itu kriterianya seperti apa, kemudian kategori yang baik itu kriterianya seperti apa, tapi belum dari BKD belum ada, tapi rencananya tahun ini nanti akan dimunculkan untuk kategori tersebut, untuk penilaian kriteria penilaian pada kategori tersebut. Kemudian dari BKD juga menyampaikan nantinya juga untuk penilaian kinerja itu ada prosentasenya sesuai dengan nilai dari capaian kinerja organisasi. Jadi misalkan nilai capaian kinerja organisasinya itu sangat baik, nanti prosentase untuk penilaian pegawai yang baik itu berapa, yang sangat baik itu berapa. Nah itu nanti akan ada prosentasenya, itu tergantung dari nilai capaian organisasinya masing-masing. Nah itu berdasarkan dari itu nanti nilai capaian organisasinya itu akan dilog oleh BKD, yang mengunci nilainya itu dari BKD, dan itu nanti berdasarkan dari nilai SAKIP, RB, dan juga IKM. Dari tiga itu, nah nanti nilai capaian organisasinya seperti apa, ada presentasinya untuk yang sangat baik itu berapa, untuk yang baik berapa, untuk yang cukup berapa. Misalkan nanti ada yang sangat baik itu misalnya presentasinya bisa untuk 10 orang, tapi nanti ada lebih satu orang yang diberikan sangat baik, itu nanti ada kompensasinya itu yang nilai di bawahnya, yaitu nilai yang cukup atau nilai yang kurang itu nanti bertambah gitu. Seperti itu. Dan nanti untuk penilaian yang tadi BKD akan evaluasi itu nanti akan didatangi ke masing-masing OPD-nya untuk dilakukan evaluasi, kemudian nanti ini kenapa bisa sangat baik, seperti apa. Kalau misalkan dari hasil evaluasi BKD ternyata kok nilainya sebetulnya bukan sangat baik nih, ini harusnya nilainya baik. Nah, seperti itu nanti nilainya bisa diturunkan ke nilai sesuai dengan evaluasi BKD, tetapi itu nanti menggunakan surat dari Sekda gitu. Untuk yang fitur keberatan ini tidak ada notifikasinya, jadi dari pegawai nanti harus ada komunikasi yang intensif antara pegawai dan juga atasan. Kalau misalkan pegawainya ada yang
mengajukan keberatan, diinfokan kepada atasannya bahwa mengajukan keberatan, dan kalau misalkan ada dari atasannya juga harus rajin mengecek apakah memang ada pengajuan keberatan, karena memang tidak ada notifikasinya gitu. Karena kalau dalam waktu 7 hari tidak diberikan action, itu nanti akan otomatis nilai yang diminta oleh pegawai itu akan terklaim gitu. Jadi harus ada komunikasi yang intensif antara atasan dan juga bawahan untuk pengajuan keberatan. Nah, tadi kan untuk pengajuan keberatan itu kalau pegawai itu kan maksimal diajukan 14 hari kerja setelah penilaian. Tetapi misalkan penilaiannya sudah mepet nih, kan kalau untuk penilaian itu sekarang dilakukan itu maksimal adalah tanggal 7 di bulan berikutnya. Jadi misalkan seperti triwulan 1 ini kan berakhirnya itu di bulan Maret, penilaiannya maksimal itu di tanggal 7. Tapi biasanya kita mundurkan jadi seperti yang sekarang ini kan jadi 30 Maret supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa kita masih bisa untuk koordinasi dengan BKD gitu. Nah, jadi misalkan nih sudah tanggal 30, kemudian penilaiannya itu kan maksimal tanggal 7. Nah, penilaian baru diberikan ketika tanggal 30, berarti itu nggak bisa 14 hari kerja. Pokoknya sampai dengan tanggal 7 itu pegawainya sudah harus mengajukan keberatan dan sudah harus ada actionnya gitu. Wah. Gimana Pak? Oh iya. Jadi itu walaupun di situ ada ketentuan 14 hari kerja untuk maksimal pegawai mengajukan dan juga dari atasan 7 hari kerja untuk mengambil actionnya, tapi itu disesuaikan juga dengan batas akhir penilaian SKP-nya gitu. Itu untuk yang pengajuan keberatan. Kemudian yang kedua adalah fitur pembinaan pegawai, yaitu ada 3, mentoring, coaching, dan konseling. Ini juga sama, baru bisa dilakukan ketika sudah ada penilaian pegawai. Jadi predikatnya sudah keluar, nanti baru bisa untuk melakukan pembinaan. Jadi kalau untuk mentoring ini sifatnya lebih ke misalkan ada pegawai yang ada tugas tambahan atau biasanya sering diberikan tugas tambahan, nah itu dan butuh bimbingan khusus dari atasannya masing-masing. Nah, ini bisa melalui fitur mentoring ini. Atau yang misalkan tadi ingin dinilai sangat baik, itu harus ada bukti mentoringnya. Jadi nanti ketika sudah dinilai sangat baik dan ada sampel dari BKD, ada evaluasi dari BKD, itu nanti harus menyertakan juga mentoring ini, bukti mentoringnya seperti apa. Nah, ini contoh aja, ini saya kemarin coba-coba di yang 2023, contohnya seperti ini. Kegiatan. Contohnya, nah ini misalnya tujuan apa yang ingin dicapai dalam mentoring. Ini ada keahlian atau keterampilan spesifik yang akan dikembangkan. Nah ini misalnya kalau dari saya ada peningkatan nilai MCP, jangka waktu mentoringnya misalnya 3 bulan, kemudian perubahan yang diharapkan, misalnya nilai MCP-nya naik dan ukuran keberhasilan mentoringnya misalkan nilai MCP-nya naik. Nah ini nanti ada jurnal mentoring juga yang harus diisi. Ini waktu dan tempatnya misalnya di kantor, kemudian materi mentoringnya MCP, rencana aksinya, terlaksananya MCP secara baik, dan target waktunya 3 bulan. Jadi ini harus nanti kalau misalkan yang menginginkan nilai sangat baik, ini harus ada mentoringnya. Itu. Kemudian ini masuknya ke menu. Sebentar, ini masuknya itu di menu SKP, kemudian di penilaian. Nah, di pemantauan dan ini di bawahnya itu ada di pelaksanaan kinerja, kemudian di pembinaan yang di tahunan atau triwulan juga bisa sih. Nah, itu nanti di pembinaan pegawai, tinggal pilih mau yang di mentoring, coaching, atau konseling. Nah, itu tadi untuk yang mentoring ya. Kalau untuk yang coaching itu dilakukan apabila ada target yang tidak tercapai. Jadi ada satu pekerjaan yang targetnya tidak tercapai, maka dilakukan coaching.
Ini misalnya saya beri contoh yang indikator kinerja individunya yang apa, ini contohnya adalah jumlah pendampingan atau pengisian LHK-ASN, kemudian targetnya ada 6 kegiatan, strategi pencapaiannya ini misalnya mendatangi sekolah misal. Kemudian nanti ada juga, di atasnya ada nggak sih? Oh ini udah diisi ya. Ini sudah hasil yang sudah diisinya seperti ini. Peluangnya apa yang bisa saya lakukan, misalkan percepatan, kemudian langkah ke depannya, misalkan untuk strateginya apa, misalkan untuk bisa dilakukan pendampingan jarak jauh. Seperti itu. Jadi kalau untuk mentoring dan untuk coaching itu lebih ke hasil kerja. Nah, sedangkan untuk yang konseling itu lebih ke perilaku kerja. Misalkan untuk yang konseling itu ada pegawai yang sering datang terlambat atau misalnya absensinya kurang baik. Nah, itu nanti dilakukan konseling. Jadi perbedaannya kalau untuk mentoring dan juga coaching itu adalah untuk yang berkaitan dengan penilaian kinerja, sedangkan yang konseling itu adalah untuk yang perilaku kerja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fitur mengenai penilaian angka kredit. Nah, untuk fitur penilaian angka kredit itu nanti yang biasanya melalui Excel, kemudian yang biasanya pejabat fungsional langsung menerima angka kreditnya. Nah, ini tuh untuk masing-masing pejabat fungsional nanti langsung menginputkan angka kreditnya di aplikasi e-kinerja. Nah, ini untuk langkah pertamanya dan ini nanti akan terintegrasi dengan si ASN. Nah, untuk langkah pertamanya tadi masuk yang pojok yang ada penilaian angka kredit. Nah, ini penilaian angka kredit. Kemudian nanti untuk langkah pertamanya adalah disinkronkan dulu jabatan si ASN-nya, nanti dicek dulu untuk data-datanya apakah sudah sesuai. Kalau misalkan belum sesuai nanti disinkronkan dulu jabatan si ASN-nya atau seperti di refresh gitu ya. Nah, ini kemudian setelah itu nanti kalau misalkan ada yang belum sesuai bisa diedit ya. Disinkronkan aja ya, sinkronkan aja. Sedikit menambahkan, kalau misal nanti ada jenis jabatan atau kelompok jabatan tidak sesuai, nanti bisa lapor ke kepegawaian. Jadi nanti sistem editnya lewat peremajaan lewat CISN. Ya, kemudian untuk langkah pertama itu kita tambahkan PAK yang 2022 karena memang dimulai dari PAK yang 2022 di e-kinerja ini. Nanti dimasukkan data-datanya itu yang PAK integrasi yang kemarin kalau dari kepegawaian sudah memberikan kepada masing-masing pejabat fungsional untuk PAK yang integrasi. Nanti bisa diisikan di sini tadi tambah PAK 2022, kemudian diisikan ada nomor PAK, kemudian ada tanggal SK, ada total angka kreditnya nanti juga di inputkan, kemudian nanti diupload untuk soft filenya, PDF-nya nanti diupload. Kemudian kalau sudah nanti diajukan PAK-nya. Nah, nanti soft file-nya diajukan, kemudian nanti di-approve dulu oleh atasan. Dari atasan langsung nanti di-approve. Jadi nanti untuk penilaian angka kredit itu yang menandatangani adalah atasannya langsung. Yang menandatangani adalah atasannya langsung. Maksimal filenya 2 MB. Nah, di sini nanti setelah diupload yang 2022, itu nanti otomatis akan tersinkronkan dengan si ASN. Kemudian nanti untuk yang 2023, PAK 2023 itu kan sebetulnya sudah ada, tinggal nanti kami distribusikan ke pejabat fungsional masing-masing. Nah, itu nanti setelah nanti kalau yang 2023 akan kami uploadkan ya.
Oh, gimana? Nanti diupload sendiri. Jadi untuk upload 2002 untuk upload 2022, sedangkan untuk tahun 2023 dari sistem e-kinerja sudah membaca dari hasil kinerja tahun 2023. Jadi predikat baik misalnya. Jadi udah nanti mengakumulasikan sendiri ketika 2023 dapatnya 12,5, sedangkan di 2022 misalnya dapat 11. Nanti jika pegawai yang bersangkutan normal, jadi nggak mengalami KP, nggak mengalami kenaikan jenjang, itu udah otomatis mengupdate atau menghitung sendiri. Tapi kalau ada yang mengalami kayak kenaikan jenjang, kenaikan pangkat, itu diupdate-nya lewat CASN. Jadi lewat peremajaan CASN menggunakan fitur angka kredit. Kalau misal hal yang kayak gitu nanti dilakukan oleh kepegawaian. Jadi walaupun itu nanti diupload untuk penilaian angka kreditnya itu lewat e-kinerja, tapi kalau misalkan memang ada kendala itu bisa melalui Excel yang kita buat manual, kemudian nanti diupload lewat CASN ya berarti ya, lewat CASN. Karena kemarin dalam penghitungan angka kredit itu beberapa memang kami mengalami kendala, jadi tidak bisa hitungannya tidak bisa seperti yang lainnya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu belum diakomodir di sini, jadi nanti masih tetap lewat Excel langsung, kemudian nanti di upload lewat CASN, nanti uploadnya lewat kepegawaian gitu. Nah, oh ya, nanti ketika memang ada yang belum sesuai, nanti diklik detail, kemudian disinkronkan. Nah, terus kemudian dimuat ulang. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, nanti diajukan PAK ya. Di aksinya ini, nah ini ajukan PAK. Nanti dari atasan langsung bisa mengunduh PAK, kemudian bisa mengunduh PAK, kemudian menyetujui PAK. Nah, nanti setelah disetujui PAK-nya yang sudah diajukan, nanti bisa diunduh filenya, kemudian diupload lagi, dimintakan tanda tangan, kemudian diupload lagi. Seperti itu. Nah, ini coba kalau untuk pembuatan PAK ya. Nah, kalau untuk pembuatan PAK baru, klik yang tadi sebelah kanan atas tambah tahunnya tahun 2023. Nah, ini SKP-nya contohnya seperti ini, diklik SKP kemudian periodenya. Nah, itu nanti pengajuan angka kredit. Nah, ini nanti otomatis akan terisi angka kreditnya seperti ini. Ini akan terisi langsung. Sudah otomatis. Ya, seperti itu. Kemudian, oh ya, kalau untuk PAK konversi itu kan sebetulnya tidak harus dicetak setiap triwulan atau setiap semester. Jadi itu kan hanya dicetak ketika ada kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan sebetulnya. Tetapi himbauan dari BKD untuk tertib administrasi sebaiknya tetap dicetak setiap tahun. Jadi tahunannya itu dicetak kemudian dimintakan tanda tangan, dan di kinerja pun juga diisi untuk tertib administrasi. Jadi nanti kita juga ada recordnya juga. Kalau misalkan nggak pernah diisi, walaupun tidak naik pangkat atau tidak naik jabatan, nanti tidak ada recordnya. Jadi kita isi dulu kalau misalkan nanti mau kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, jadi isi angka kreditnya di tengah-tengah tahun misalkan. Nah, itu diklik yang di bagian bawah, itu ada kenaikan pangkat. Nah, jadi diklik yang di bagian bawah, ini PAK-nya digunakan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan.
Kemudian nanti ada notif seperti ini, diklik. Nah, kalau ada notif seperti tadi berarti perlu diklik disinkronkan dulu di sini, disinkronkan angka kredit si ASN. Itu. Ya, nah ini sudah ada notifnya berhasil sinkronkan si ASN. Nah, sementara kalau untuk yang fitur baru e-kinerja ada 3 itu tadi. Mungkin sebelum kami lanjutkan untuk pengisian SKP, ada yang mau bertanya dulu? Mungkin dari sini ada yang ada pertanyaan? Dari yang melalui Zoom mungkin ada yang bertanya? Oke, baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pengisian SKP. Nah, untuk pengisian SKP sebetulnya masih tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Jadi nanti masuk ke SKP kemudian tambah. Nah, kemudian nanti tambah periode SKP. Kemudian di sini nanti periode awal dan periode akhirnya diisi. Periode awalnya itu 1 Januari 2024, kemudian periode akhirnya di 31 Desember 2024. Kemudian untuk pendekatannya dipilih yang kuantitatif. Kemudian diklik OK. Nah, nanti kalau sudah lihat di detail SKP, lihat di detail SKP-nya. Nah, jangan lupa untuk dicek juga untuk data-datanya yang di sini. Nah, nanti kalau misalkan ini dimuat ulang dulu ya nanti ya. Dimuat ulang, jangan lupa. Kemudian di bawahnya bisa diisi. Nanti klik tambah RHK. Nah, kemudian ini nanti silakan diisikan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nanti bisa dipilihkan. Kalau di sini sudah semua ya dari Irban ataupun Subak yang mengisikan untuk RHK atasannya. Dari Eval udah diisikan Mbak RHK atasannya. Oh, nggak tahu. Ya, pokoknya ini baru bisa RHK ini baru bisa diintervensi kalau RHK atasannya sudah diisikan. Jadi nanti teman-teman untuk staf-staf di bawahnya itu baru bisa mengintervensi kalau RHK atasannya sudah diisi. Nanti dipilih RHK yang mau diintervensi yang mana. Kemudian jenis RHK-nya dipilih yang utama. Nah, kemudian RHK-nya apa ini bisa disesuaikan dengan IKI. Ini bisa disesuaikan dengan IKI-nya yang sudah dibuat kemarin. Kemudian kalau sudah, misalkan sudah mengisi, nah ini contoh yang sudah diisi, tapi ini RHK-nya kosong ya? Oh, karena diubah tadi ya sama Mas Hugo. Nah ini contoh RHK-nya yang sudah diisi masih sama. Nah ini kalau mau diedit masih bisa. Kemudian, nah ini bisa dipilih, coba. Kemudian, ya coba. Nah ini sudah dipilih, jadi kalau sudah dipilih, nanti RHK pimpinan yang diintervensinya, ini nanti akan muncul, kemudian rencana hasil kerjanya juga muncul, aspek kuantitasnya muncul, nah nanti tinggal tambah indikator. Nah tambah indikator, nah itu nanti diisikan aspeknya apa, kuantitas, kemudian indikatornya apa, misalkan targetnya berapa dokumen atau berapa laporan atau yang lain. Nah, seperti itu contohnya.
Kemudian yang di bawahnya juga jangan lupa diisi, yang lampirannya. Jadi ada dukungan sumber dayanya jangan lupa diisikan. Kemudian skema pertanggungjawaban juga jangan lupa diisi sama konsekuensinya. Itu nanti harus diisi juga. Nah, kemudian kalau sudah ajukan SKP. Setelah ajukan SKP nanti di ACC dari atasannya, di approve dulu dari SKP atasannya. Nanti kalau sudah baru bisa melakukan pengisian rencana aksi dan juga bukti dukung. Sebentar nih coba Sebentar nih coba kita beri contoh yang sudah di ACC. Yang di penilaian ya. Nah ini kalau yang sudah di ACC, di penilaian, nanti tambah periode penilaian. Nah, ini diisikan triwulan 1. Misalkan triwulan 1, oke. Nah kemudian nanti munculnya seperti ini, nanti bisa isikan yang rencana aksi dan juga bukti dukungnya. Nah itu tadi contoh yang sudah di ACC, kemudian nanti diisikan. Seperti itu contohnya. Ada yang mau ditambah? Untuk yang Irban 1, yang PLT belum bisa ya Mbak Dewi ya. Sedang kita tanyakan ke BKD sih, sedang kita konsultasikan kenapa belum bisa untuk yang. Nah, tuh. Bikinnya sama atau enggak dengan yang pakai punya Pak Han? Beda. Kalau di PLT nanti samakan sama Pak Han. Samakan dengan Pak Han. Terus ada lagi yang mau ditambahkan Mas Maul? Ada pertanyaan dulu enggak ya teman-teman? Baik yang di sini maupun yang di Zoom. Mungkin menambahkan ini yang bagian tambah periode penilaian. Jadi menurut sosialisasi terakhir kemarin, ketika nanti yang bersangkutan padahal udah merasa tambah periode yang triwulan 1 contohnya, terus ketika buka lagi ternyata tiba-tiba triwulan 1-nya ini hilang. Jadi jangan tambah periode lagi, tapi segera lapor ke kepegawaian biar diproses sama BKD. Takutnya nanti ketika tambah lagi, terus nanti efeknya bakal hilang semua. Bisa hilang satu bidang atau bahkan satu kantor. Jadi ketika merasa udah isi, terus ternyata hilang, jadi segera lapor ke kepegawaian dan nanti ditindaklanjuti ke BKD. Tapi sebenarnya ini gara-gara ada bug, jadi ya semoga nggak ada kasus yang seperti itu. Jadi intinya kalau misal ada yang sampai terjadi hal-hal yang tadi perasaan udah ngisi tapi hilang, segera lapor ke kepegawaian. Sementara itu dari kami bukti dukung ya. Untuk bukti dukungnya nanti jangan lupa dimuat ulang juga di sini pada waktu pengisian bukti dukung. Kemudian untuk bukti dukungnya nanti menyiapkan di Google Drive
lagi seperti yang kemarin. Jadi di-upload nanti link Google Drive-nya, masuknya ke edit. Nah, ini pengisian bukti dukungnya nanti masuk ke pelaksanaan kinerja, kemudian nanti pengisian bukti dukung. Nah, di sini nanti diedit, ditambahkan, kemudian nanti nama bukti dukungnya apa, kemudian link Google Drive-nya di-upload, di copy paste ke kotak ini gitu. Ini kalau untuk realisasinya juga sama, nanti untuk realisasinya apa, kemudian sumber datanya apa nanti diisikan. Udah, mau nambahin lagi udah. Sementara itu dari kami, mungkin ada tambahan, Mas Yoga nambahin, ada tambahan nggak? Oke, tadi nambahin sedikit aja. Jadi kalau nanti ada yang menanyakan admin dari kinerja ini siapa, adminnya adalah BKD, bukan Subak Adum ataupun dari kepegawaian. Jadi kalau mau nanya rekapnya pun nanti kalau rekap malah sebenarnya ada di masing-masing pejabat struktural. Jadi kalau teman-teman kepegawaian nggak bakalan tahu si A dinilai sangat baik, dinilai baik, atau bahkan di bawah itu kita nggak bakal tahu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu diarahkan ke atasan langsungnya. Minta tolong itu aja sih. Kalau admin, dalam artian admin tahu semuanya itu di PKD posisinya. Makanya nanti yang Monef dinilai sangat baik, itu ada berapa, dan kalau nggak salah ada persentase kalau ada yang sangat baik dinilai di bawah ekspektasi harus ditempatkan di situ ya posisinya ya. Karena kan nanti akan diambil rata-ratanya baik semua. Kalau ada 3 sangat baik berarti harus ada yang nggak baik 3 kan. Jadi ketemunya par baik gitu kan. Itu juga nanti Bapak Ibu pejabat struktural harus tahu itu juga, konsep itu harus tahu. Jadi nggak sembarangan nanti akan si A saya kasih nilai sangat baik. Itu pun reasonnya harus jelas. Kenapa sangat baik? Nah reason ini yang menentukan adalah atasan langsung. Atau dalam hal ini si penilai kinerja yang dalam hal ini adalah atasan langsungnya atau pejabat struktural. Konsep ini yang mungkin nanti harus dijelaskan ke perwakilan dari teman-teman yang hadir di sini nggih. Jadi tidak asal memberikan nilai, nanti perlu pertimbangan dan itu perlu pertanggungjawaban. Itu aja. Sama ada namanya sebenarnya ini menu lama cuman nggak pernah dipakai. Namanya matriks pembagian hasil. Jadi manakala katakanlah Pak Ari itu punya 8 RHK. Manakala ada satu yang nggak mengintervensi, itu Pak Ari bisa menambahkan ke seseorang. Ada MPH-nya nggak? Di situ kelihatan nggak? Kelihatan. Katakanlah rata-rata teman-teman di Adum gitu kan. Di detail SK, nggak ada ya detail SKP, adanya di atasan ya. WA Pak Ari dulu ya, biar izin masuk ya. Coba Mi, WA Pak Ari Mi. Nah, jadi gitu. Kayak mungkin kalau di Pak Irbannya atau Bu Irban ini ada 4 RHK, tapi teman-teman pemeriksa cuman ngambil, ada satu yang nggak keambil di teman-teman, karena konsepnya kan membagi habis pekerjaan, gitu. Ya harus dicantolkan ke salah satu. Boleh ke CFU-nya, boleh ke CFT-nya. Silahkan itu kuasanya Pak Irban dan Bu Irban, tapi dengan catatan untuk menambahkan, itu
SKP yang diajukan pemeriksa atau JFU-nya didraftkan dulu statusnya. Baru habis itu ditambahkan. Memang semuanya belum sistemnya mungkin belum kunci. Tapi takutnya nanti kalau BKD Monef terus ada RHK atasan yang nggak keambil, ini akan aneh nanti. Akan jadi pertanyaan. Kita masih bicara konsep sih memang. Tahun ini mungkin belum, cuman ya kita jaga-jaga aja nanti manakala BKD ke sini terus ini kok ada, kalau mungkin yang akan itu mungkin di sekretariat sih biasanya. Karena kalau programnya Irban satu ya, kalau nggak salah ya. Rata-rata di PK-nya kan satu. Pasti ketarik semua. Tapi kalau di sekretariat atau di Subak, ini kan lebih dari satu. Ada yang 8, Pak Sek itu seingat saya ada 5 mungkin. Di perencanaan itu ada 4 atau 6 kalau nggak salah itu kan. Kalau dari 6 itu nggak ketarik satu nanti akan jadi pertanyaan. Nah itu ada matriks, ini punya Pak Ari ini ceritanya di atas tuh di matriksnya Pak. Di detail SKP. Detail SKP ke kanan, di kanan, di menu, nah itu SKP. Lihat matriks. Matriks peran hasil, ya itu. Lihat, ya. Enggak ada. Itu tahun berapa? 24? Berarti belum ada ngajuin ya posisinya. Itu nanti ada, si A itu masuk ke mana, si B masuk ke mana. Itu nanti ada, kalau nggak dicetak ada nggak ya? Matriks lah itu, nggak ada ya. Nah ini. Ini ada nih, coba ke bawah. Coba namanya aku ada nggak? Contoh punya aku aja wis. Nah, ini kan saya baru ngambil di sini. Nah, nanti Pak Ari boleh ngecek nih. Nah, ini kan pada belum bikin nih yang bawah. Di zoom, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nggak? Punya aku nggak ada? Itu siapa? Contoh, nah, ini contoh Mbak Retno. Mbak Retno ini di tampilan Pak Ari, dia ngambil yang atasnya apa Pak? Paling scroll atas di atasnya, headnya. Nah ini RHK ini, tersusunnya laporan apa ya? Ke skip ya. Sayangnya tulisannya panjang-panjang soalnya. Apa dicetak Pak? Dicetak tuh PDF itu nanti. Nah, kecil ya, agak susah nontonnya. Nah itu, nanti manakala ada yang lolos satu itu, nah yang headnya ini, tersusunnya. Kalau ada yang nggak ngambil salah satu, Pak Ari berhak menambahkan ke seseorang. Tapi harus didraftkan dulu SKP-nya. Kalau didraftkan dulu berarti jangan dinilai dulu posisinya. Jadi hal ini dilakukan manakala pada pengajuan SKP. Kalau di tahap penilaian akan agak ribet. Nanti harus dinetralkan dulu nilainya, SKP-nya baru dirubah. Jadi tahapan ini dilakukan pada saat pengajuan SKP. Tapi kalau yang Irban aman lah insya Allah. Ini akan disubak sama sekretaris sih, kemungkinan di situ. Paling tambahnya itu aja sih. Sama ya tadi disampaikan ke pejabat struktural mungkin yang nggak hadir, yang diwakili. Penilaian SB itu sangat baik, itu ada konsekuensinya ya Pak, ya Mbak Mia ya. Konsekuensinya harus menempatkan seseorang di bawah ekspektasi dengan jumlah yang sama yang dikasih SB atau sangat baik. Itu nantinya, cuman manakala nanti akan muncul seseorang yang tahun ini dinilai sangat baik, akan dimonef BKD itu pasti ya. Itu PR-nya di situ. Karena tahun kemarin ini catatan sih mungkin dari BKD itu banyak yang menilai sangat baik. Di luar inspektorat ya, kita ngomong secara provinsi itu banyak yang dinilai sangat baik, tapi nanti reasonnya nggak tahu, reasonnya apa gitu. Paling nanti itu bisa disampaikan ke Bapak Ibu pejabat struktural. Itu sih mungkin. Ada pertanyaan mungkin yang teman-teman yang di sini maupun yang ada di chat?
Ada yang mau bertanya? Di Zoom mungkin ada? Ada nggak di Zoom? Ada nggak Mas? Nggak ada ya? Ada. Ya, untuk target penilaian SKP sampai dengan 30 Maret 2031 apa 30? 30 Maret. Sampai selesai penilaian itu di tanggal 30 Maret 2024. Jadi masih ada waktu 1 minggu lagi. Bapak Ibu silakan segera mengajukan SKP-nya supaya bisa segera dinilai juga. Dan untuk atasan yang belum membuat RHK, segera membuat RHK. Karena waktunya seminggu itu sudah mepet karena mendekati Lebaran juga. Takutnya nanti sudah tidak fokus. Gitu. Ya, sudah. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kami akhiri sesi sinau bareng hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaannya, atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam perkataan kami ada kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mas.